Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Afrizal, NIM 190411100035. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara melakukan pre-processing data. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pre-processing data. Secara garis besar, pre-processing data merupakan proses untuk mengolah data mentah sebelum dapat digunakan untuk melakukan data mining. Lalu alasan kenapa kita melakukan pre-processing data adalah yang pertama, karena ada data yang tidak lengkap atau ada data yang hilang. Lalu yang kedua, mengandung kesalahan. Yang ketiga, data tidak konsisten. Jadi percobaan pre-processing yang akan kita lakukan yang pertama adalah impute missing values, yang kedua select column, yang ketiga outliers, yang keempat data sampling, dan yang kelima adalah randomize. Baik, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita impor terlebih dahulu dataset yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah mendownload dataset dari UCI dengan nama soybeanlarge.csv. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk melihat data dari dataset tersebut? Caranya kita dapat melakukan dengan menggunakan widget data table. Nah, di data table ini menampilkan semua data yang terdapat pada dataset tersebut. Di sini juga tertera bahwa 6,5% ada data yang hilang. Contohnya seperti ini. Biasanya ditandai dengan tanda tanya. Jadi di sini ada beberapa data yang hilang. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan impute data. Di sini. Nah, impute data di sini digunakan untuk mengisi data yang hilang. Nah, di sini terdapat beberapa metode. Nah, di sini kita akan menggunakan metode average atau most frequent. Jadi di sini nanti secara otomatis akan terisi oleh data rata-rata atau data yang sering muncul. Seperti itu. Nah, sudah kita gunakan. Setelah itu, untuk melihat data yang sudah kita impute, kita gunakan data tabel. Nah, di sini sudah tertera bahwa tidak ada data yang hilang. Kita juga bisa cari secara manual apakah ada data yang hilang atau tidak. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan select column. Nah, di sini select column di sini berfungsi untuk menyeleksi kolom-kolom apa saja yang akan kita gunakan pada nanti data mining. Nah, sebagai contoh di sini saya akan tidak menggunakan kolom yang berangka 0. Jadi kita klik seperti ini, lalu kita arahkan ke arah kiri. Nah, semua kolom yang bernomor 0 akan tidak kita gunakan.
Nah, di sini sudah kita pilih eh, kolom 0 yang tidak kita gunakan. Nah, itu untuk tidak menggunakan beberapa kolom. Nah, untuk dari kolom yang kita pisah dan ingin kita gunakan itu sama caranya, cuman dari kolom yang sudah tidak kita gunakan, kita klik saja lalu arahkan ke arah kanan. Nah, jadi di sini akan tambah kolom yang tadi tidak ada di kolom yang akan kita gunakan. Baik, kita lihat saja caranya sama, kita gunakan data tabel. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat tidak ada kolom yang berangka 0. Dan kolom yang tadi kita gunakan sekarang sudah kembali ada. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita gunakan metode outliers. Caranya dengan seperti ini. Dah. Untuk outlier sendiri itu kita gunakan untuk mendeteksi data-data yang kemungkinan kecil tidak termasuk ke dalam data yang akan kita olah. Nah, di sini terdapat beberapa metode yang pada kali ini kita akan menggunakan metode local outlier victory dan parameter untuk contamination-nya adalah 10%. Nah, ada dua cara untuk kita melihat data dari outliers. Yang pertama dengan scatter plot. Nah, di sini kita bisa melihat dari inliers atau dari outliers atau dari data yang akan nanti dikonvertkan ke dalam data. Di sini coba kita lihat inliers ke dalam scatter plot. Nah, seperti ini bentuk datanya untuk inliers. Lalu yang kedua, kita bisa melihat menggunakan data tabel. Sekarang kita akan lihat outliers-nya. Nah, seperti ini. Itu outliers dari dataset kita. Baik, untuk selanjutnya ada data sampler. Nah, data sampler ini digunakan untuk mensampling data. Jadi nanti data tersebut akan dapat kita bagi. Nah, untuk cara membaginya adalah kita gunakan dua data tabel. Data tabel pertama, setelah itu data tabel kedua. Nah, di sini karena nanti data set kita akan kita bagi, yang pertama, untuk tabel yang pertama, di sini akan menampilkan data sampel yang kita pilih. Nah, untuk data tabel yang kedua, kita akan gunakan untuk menampilkan sisa data yang tidak kita gunakan. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dan untuk sisanya akan masuk ke tabel yang kedua. Akan tampil di sini. Seperti itu untuk data sampler. Lalu yang terakhir akan kita lakukan randomize. Nah, randomize ini digunakan untuk mengacak data. Sebentar. Nah, randomize. Nah, di sini kita bisa mengacak data berdasarkan kelas, fitur,
atau metadata. Nah, di sini juga kita bisa menentukan berapa baris yang akan kita acak, seperti itu. Nah, dan untuk melihat datanya seperti apa, kita gunakan data tabel. Nah, di sini kita lihat data yang sudah diacak dengan data yang belum diacak. Nah, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.